Pedoman partisipasi dalam diskusi online bersama anak ini menawarkan panduan yang memastikan langkah-langkah perlindungan anak, merancang program, memfasilitasi, dan memoderasi kegiatan online yang melibatkan partisipasi anak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perancangan program kegiatan online bersama anak. Kita dapat mengatur berbagai bentuk kegiatan online dan tantangan kita adalah memastikan bahwa metode kerja kita sudah sesuai dengan perkembangan kapasitas anak. Ciptakan lingkungan mendukung yang dapat membangun rasa percaya diri agar mereka dapat berpartisipasi dan berbagi pandangan. Berikan mereka dukungan dan sumber daya yang diperlukan serta waktu yang cukup sehingga mereka siap dan dapat beropini. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan rancangan program sudah ramah anak, inklusif, dan aman. Kita harus menentukan durasi kegiatan online dan ini akan sangat bergantung pada tujuan dan peran anak selama kegiatan. Misalnya sesi belajar mungkin hanya perlu 1 hingga 2 jam saja. Namun, konsultasi dengan anak-anak bersama para kofasilitator bisa jadi akan memakan waktu lebih lama dan bahkan perlu beberapa sesi dalam beberapa hari. Penentuan durasi kegiatan online juga akan dipengaruhi oleh latar belakang dan situasi anak-anak yang ingin kita libatkan. Misalnya, anak-anak kecil biasanya memerlukan sesi yang lebih pendek dibandingkan anak remaja. Dan ketika kita melibatkan sekelompok anak yang berasal dari budaya berbeda atau anak-anak penyandang disabilitas, kita perlu mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Jumlah peserta anak juga menentukan durasi kegiatan online kita. Program kita harus memiliki waktu yang cukup bagi semua anak untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, atau memberikan masukan. Biasanya, kelompok besar memerlukan waktu lebih lama karena perlu membagi kelas dalam kelompok kecil agar diskusi lebih mendalam. Kita dapat meminta anak-anak untuk membantu kita memutuskan bagaimana membagi kelompok. Kita juga harus mempertimbangkan pilihan anak-anak. Kegiatan online harus sesuai dengan jadwal sekolah mereka, tanggung jawab di rumah, dan komitmen lainnya. Anak-anak dapat memberitahu kita kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk berpartisipasi dalam program. Saat menentukan durasi kegiatan online, kita juga perlu mempertimbangkan kedekatan satu sama lain. Dalam kegiatan yang melibatkan anak-anak, membangun hubungan baik dan membangun kepercayaan antar peserta sangatlah penting. Tapi hal ini memerlukan waktu. Jadi jika anak-anak belum pernah bertemu satu sama lain, kita adakan sesi perkenalan untuk membangun rasa percaya diri pada anak dan membuat mereka merasa lebih nyaman saat berpartisipasi. Terakhir, kita perlu mempertimbangkan akses anak-anak terhadap perangkat digital dan koneksi internet. Dengan mempertimbangkan kesenjangan digital, kita mungkin perlu mengadakan sesi lebih singkat jika kita melibatkan anak-anak yang misalnya tidak memiliki perangkat sendiri, koneksi internet yang terbatas, atau tinggal di daerah yang sering mengalami pemadaman listrik. Jika kegiatan online melibatkan pembicara anak-anak di antara panel orang dewasa, upayakan untuk tidak menempatkan anak sebagai pembicara terakhir karena jika terjadi masalah koneksi internet pada pembicara anak, kita punya waktu untuk mengatasi masalahnya. Dalam merancang kegiatan online dengan anak, faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah waktu istirahat. Duduk dalam waktu lama atau menatap layar terlalu lama dapat mempunyai efek samping pada kesehatan fisik dan juga turunnya semangat serta perhatian anak. Untuk menghindari hal ini, kita harus mencoba menggabungkan beberapa jenis jeda. Buatlah jeda untuk alasan kesehatan. Anak-anak dan peserta lainnya dapat mengambil sesuatu untuk dimakan, diminum, atau pergi ke kamar mandi. Kita juga bisa melakukan jeda dengan gerakan. Jeda fisik yang meminta anak-anak untuk melakukan peregangan atau sebuah gerakan.
Kita dapat membiarkan anak-anak membuat gerakan mereka sendiri, atau kita dapat meminta anak-anak untuk melakukan gerakan tertentu yang kemudian dapat ditiru oleh yang lain. Yang terpenting adalah kita perlu memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua peserta anak yang terlibat, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Kita juga dapat melakukan jeda sensoris yang memberikan waktu istirahat bagi anak-anak. Jeda untuk kesehatan dan dengan gerakan juga merupakan jeda sensoris. Namun jeda sensoris juga bisa mencakup latihan pernapasan dalam dengan mata tertutup. Merancang program kegiatan online juga berarti menentukan alat bantu pelibatan online mana yang akan kita gunakan. Presentasi dengan slide mungkin merupakan pilihan alat bantu yang paling umum dan mudah digunakan. Namun kita tetap bisa menjajaki cara baru untuk meningkatkan keterlibatan peserta kegiatan. Dalam memutuskan alat bantu mana yang akan digunakan, kita perlu mempertimbangkan kemudahan akses. Kita harus mengetahui jumlah dan jenis perangkat yang dibutuhkan. Mungkin ada anak yang hanya memiliki satu perangkat, dan mungkin mereka menggunakan satu perangkat tersebut untuk terhubung ke platform konferensi video. Jadi jika untuk pelibatan online membutuhkan perangkat kedua, maka anak-anak yang hanya memiliki satu perangkat akan kesulitan ikut serta. Untuk mengatasi hambatan ini, kita dapat menggunakan alat bantu lain atau tetap menggunakan alat bantu yang sama dengan melakukan beberapa penyesuaian. Kita juga harus mempertimbangkan gambar dan teks sebagai alat bantu. Adalah penting untuk menggunakan lebih banyak gambar dan lebih sedikit teks saat membuat presentasi atau tampilan layar yang ramah anak. Buat ukuran huruf yang cukup besar sehingga terbaca oleh anak-anak yang menggunakan ponsel. Batas waktu dalam penggunaan alat bantu juga akan mempengaruhi akses anak. Beberapa alat bantu memperbolehkan kita untuk mengirimkan jawaban pada waktu tertentu. Meskipun hal ini dapat menambah keseruan, hal ini juga dapat merugikan sekelompok anak seperti mereka yang difabel, yang terkendala bahasa, dan mereka dengan koneksi internet yang lambat. Sebagai bagian dari perancangan program, kita perlu memilih platform kegiatan online. Saat kita sedang mencari platform survei online ataupun aplikasi konferensi video, ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kemudahan akses. Dapatkah peserta mengakses tanpa biaya? Dapatkah pengguna laptop dan ponsel menggunakannya? Apakah anak-anak mengenalinya? Dan apakah mereka akan senang dan percaya diri ketika menggunakannya? Aspek lainnya adalah fitur yang tersedia di platform. Apakah alat bantu tersebut memiliki fitur terjemahan, termasuk terjemahan dalam bahasa isyarat, fitur teks bawah layar, atau fitur inklusif lainnya yang kita butuhkan? Bisakah kita menggunakan dengan alat bantu pelibatan online yang kita pilih? Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan fitur perlindungan anak pada platform ini. Bisakah kita menonaktifkan fungsi pesan pribadinya? Bisakah kita membuat perlindungan dengan kata sandi? Dapatkah alat bantu tersebut mengakomodir hal-hal yang kita tetapkan dalam kebijakan kode etik dan perlindungan anak? Inilah beberapa hal yang dapat memandu keputusan kita saat merancang program. Dan ketika mengambil keputusan, selalu libatkan anak-anak dan ajak mereka untuk bersama-sama menciptakan platform online yang ramah anak, inklusif, dan aman.